ini kita bisa bersua bersilaturahim bersama antar pondok pesantren sekabupaten Pesawaran. Kita adalah santri tanpa melihat dari pondok manapun, tapi kita itu adalah santri yang selalu ittiba dengan kiai, sangat wa ta'atan kepada para kiai. Di samping di depan kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, nggak seberapa ganteng tapi cukup populer di kalangan ibu-ibu muslimat. Alhamdulillah kalau di ibu-ibu fatayat lebih terkenal saya. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah sehat. Gus, kalau boleh tahu kenalan dulu. Karena saat itu ketika lahir nggak ingat saya. Nggak ingat ya. Kemudian apa lagi yang mau ditanya? Istri alhamdulillah satu, dan itu satu-satu. Oh gitu. Ya. Dan kayaknya ini sudah putus harapan untuk anak-anak ini. Jangan berharap lagi dengan Gus Rusdi. Tapi kalau Gus Yahya masih membuka peluang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu dengan bareng-bareng sama teman-teman santri yang tentunya kita itu juga pernah merasakan, terutama jenengan lah yang terlihat lebih sepuh dari saya, dan tentunya santri di zaman sekarang dan zaman dulu itu sangat berbeda dari cara hidupnya, dari makannya, dari tempatnya, semuanya. Nah, menurut jenengan ini perbedaan di saat jenengan nyantri di era 70-an, di 70 atau 80 ya? Di era 80 90 sampai sekarang di era milenial yang sangat luar biasa, kemajuan di dunia digitalnya dan peradaban itu berubah di era 2000. Nah, menurut jenengan perbedaan yang sangat kentara sekali itu apa? Ya, kalau udah jelas ya, karena beda tahun juga, beda fase, beda apa namanya gaya hidup. Sebab kalau dulu di pesantren itu, kalau zaman saya di pesantren itu, santri itu akan kelihatan berwibawa itu kalau kopiahnya itu sudah warna biru, sudah nggak hitam lagi. Semakin usam itu semakin menakutkan ya. Ya, berwibawa. Karena dianggap kalau dulu itu memang sudah nggak cover lagi melihat penampilan, tapi karena sudah fokus dengan pelajaran, sehingga semakin banyak lipatan sarung lintingannya itu, maka semakin santri ini sudah hafal Fathul Qorib gitu ya. Berarti kalau di fashion, di bidang fashion, santri zaman dulu itu semakin lungsep, itu malah semakin jos. Iya, semakin jos dan berwibawa. Paling tidak meskipun nggak bisa apa-apa, idune itu mandi. Jadi suwe barang ku iso kan gitu. Nah, kalau zaman sekarang kita nggak tahu ya, tapi memang zaman sekarang itu era digital, artinya memang santri itu harus memang ditampakkan. Nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi kayak dulu. Jadi kalau sekarang ini memang prestasi santri itu memang harus diwujudkan dengan jeripaya, dengan penampilan ya, casingnya juga baik, dalamnya juga baik, kualitasnya juga bagus. Nah, itu harus begitu. Sebab kalau tidak seperti itu, maka kita akan kalah dengan orang-orang yang lain yang bukan santri. Artinya begini, santri itu dia harus mampu menampakkan dirinya itu di era sekarang. Dia harus betul-betul menguasai skill, dan dia harus tunjukkan bahwa dia itu memang mampu dan mempunyai skill dalam bidang apa, umpamanya dalam bidang administrasi, dalam bidang hukum, dalam bidang apa itu. Tapi yang jelas meskipun mereka punya apa namanya dia punya kemampuan dalam bidang umum, tapi tentu santri itu jangan sampai menghilangkan identitas menurut saya ya. Jadi meskipun dari zaman old sampai sekarang, dari zaman dahulu sampai sekarang, zaman milenial ini, zaman generasi Z ya, maka tetap santri itu tidak boleh menghilangkan ciri khas.
Dan itu alhamdulillah terjaga sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun santri itu meskipun dia itu pakai apa namanya celana jeans ya, pakai kaos, tapi mimpin tahlil, hebat ya. Untuk jadi pembawa acara di Muludan bisa. Nah, mestinya seperti itu ya. Harapannya juga nanti ciri khas santri ini jangan sampai terkikis. Terus ini Gus, kita lihat dari kemajuan zaman dengan kemajuan santri di bidang keilmuan itu saya menilai di akhir-akhir ini kurang berimbang. Jadi santri zaman dulu dengan ala kadar cara pakaiannya, gaulnya juga kayak makannya juga sembarangan, tapi di bidang keilmuannya itu luar biasa. Banyak sekali pesantren-pesantren di zaman dulu itu mengeluarkan orang-orang yang alim alamah. Nah, di saat era-era kemajuan ini, santri itu memang sangat antusiasnya, orang mondok juga sangat luar biasa, santri juga sudah sangat luar biasa dalam fasilitasnya, tapi di bidang keilmuannya itu saya menilai itu turun daripada santri-santri zaman dulu. Ini rahasianya apa? Iya. Rahasia santri zaman dulu sehingga bisa ilmunya itu alim alam. Iya, jadi begini ya. Jadi saya kira santri zaman dulu dan zaman sekarang itu sebenarnya tidak ada yang turun, itu sebenarnya nggak ada kalau menurut saya. Karena santri itu juga ada kelebihannya, dan menurut saya setiap saat, setiap kurun santri itu memang punya kelebihan di zamannya. Perlu digarisbawahi ini, di zamannya. Zaman dahulu santri itu bisa tekun beribadah, tekun untuk menghafalkan. Karena apa? Karena nggak ada gadget. Halo, ya, iya kan? Setuju nggak? Setuju. Karena nggak ada HP, nggak bisa main game. Bisanya itu cuma gerpak sodor, tarik tambang. Itu zaman dulu permainannya. Zaman dulu itu ketua pondok saja itu syaratnya harus bisa menumbangkan pohon kelapa. Tarik tambang, pohon kelapa ditarik, tapi yang kecil ya. Kalau udah tumbang, wah berarti bisa jadi kepala pondok ya. Untuk ukuran kepala kompleks itu ya pohon-pohon mangga lah gitu. Kalau kepala kamar ya anak batang pisang gitu aja dicabut kalau bisa, kan itu udah hebat. Dan memang godaannya tidak ada, nyaris tidak ada ya, sehingga dengan dalam keadaan memang apa namanya, zamannya juga masih bersih ya, masih tidak terkontaminasi, laki perempuan juga masih bisa dibedakan dengan jelas ya. Dan itu bisa untuk pakai konsentrasi untuk belajar, dan wajar sekali kalau zaman itu melahirkan ulama-ulama besar sekarang, atau orang-orang yang memang sangat hebat seperti yang viral ada Gus Baha dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang pun menurut saya tirakatnya santri itu ya meninggalkan gadget gitu. Jadi santri itu kalau ingin berhasil ya jangan selalu pesen sama orang tuanya dibawakan HP, jangan selalu HP-nan. Kalau HP-nan ya ngalaman gitu. Pada zaman ini dia akan kalah gitu. Kalah dengan santri yang bisa meninggalkan, yang bisa tirakat untuk meninggalkan gadget, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang biasa dipakai oleh anak-anak sebayanya di rumah. Nah, kalau dia bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan itu, lalu dia pindah ke pesantren untuk melaksanakan, untuk mengaji dengan benar, insya Allah dia akan baik di zaman itu. Di zaman itu loh, ya. Di zaman itu dia akan baik. Zaman sekarang berarti ya harus tinggalkan dulu. Akun harus siap ditinggalkan dulu. Facebook, ya. Akun Facebook, akun apa saja, akun bisnis dan sebagainya. Kemudian WA dan lain sebagainya. Ada lagi Instagram, kemudian apa lagi? TikTok apa TikTok? Oh iya, taktik ya. TikTok digantikan dengan taktik
Mestinya kan begitu. Jadi kalau TikToknya dirubah lalu diganti dengan taktik, skill untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah, maka itu akan berhasil dan dia akan baik menjadi emas di zamannya. Tepuk tangan. Berarti bisa digarisbawahi bahwasanya tirakatnya santri zaman old dan zaman ini beda. Jadi termasuk kita. Ya. Jadi memang semuanya itu ya ada fasenya masing-masing dan tirakatnya juga beda-beda. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak seperti kalau dikatakan anak-anak kita yang sekarang ini yang apa namanya tidak mau susah payah. Saya kira meninggalkan gadget saja itu udah susah bagi mereka. Betul apa enggak? Apalagi untuk meninggalkan rumah. Lah kok santri ada yang mau mondok zaman sekarang, zaman now, generasi Z ini, lalu dia memilih untuk pesantren, memilih untuk meninggalkan kesenangannya di rumah, memilih untuk tidak berfoya-foya dengan keluarga, memilih untuk tidak bertamasya dengan keluarga, keluarganya posting, datang tamasya ke pulauan sana ke sini dan lain sebagainya. Dia hanya belajar, ngaji, mendoakan keluarga. Dia nggak tahu kalau keluarganya entah kemana, refreshing kemana. Tapi dia murni untuk meninggalkan itu semua dan di dalam mencari agama, mencari ridha Allah dan sebagainya. Itu saya kira sudah luar biasa. Sudah. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh tanya sama Gus Yudi dan jangan tanya kepada saya. Dulu jenengan ini kan pernah mondok dan itu pasti nggak perlu diragukan lagi. Oh monggo, monggo. Ini disponsori oleh Aqua. Oh, sama Wainu. Wainu itu airnya NU. Saat-saat paling menyedihkan di waktu di pondok. Pernah sedih nggak di pondok? Pernah nangis? Ini kita akan dengar ceritanya Gus Rusdi yang kayak gini. Dulu pernah nangis enggak sih? Ini rahasia sebenarnya ya. Sebenarnya ini untuk santri-santri apalagi ahli daya itu rahasia. Ya, rahasia. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Karena sudah terbiasa juga menceritakan kesedihan. Jadi suatu saat dulu saya pernah mesantren di Langitan. Jadi pada saat itu awal-awal mesantren itu karena dulu pakai wesel ya, zaman kita itu kan kirimannya nggak bisa seperti sekarang, sekali telepon pagi teleponnya diletakkan kirimannya udah datang hitungan detik ya. Sekarang ini luar biasa, kalau dulu luar binasa. Sekali kita kirim surat itu mengarang kirim suratnya saja itu 1 hari. Karena dulu itu apa yang mau dibikin itu juga udah suatu PR tersendiri. Ini saya ini mau laporan apa? Nah, akhirnya karena gak bisa, terus saya gambar kendil toilet, karo titik-titik itu beras, terus saya gambar lagi ayam yang notol-notol beras itu maknanya berasnya habis. Ya. Karo ono wong gambar cah cilik melaku kesandung. Nangis intinya wis parah banget ya. Jadi saya kirimkan dulu itu lewat wesel. Alhamdulillah pakai wesel kilat itu sampai ke sini seminggu. Sudah kilat. Karena sudah kehabisan uang, saya hutang-hutang dulu sama teman. Seminggu. Kemudian kirim surat wesel dari sini itu paling cepat 1 minggu, paling lama 15 hari. Dan alhamdulillah begitu nyampe ke pondok itu sudah 20 hari. Itu super kilat. Akhirnya nyampe lah di pondok itu, begitu saya lihat alhamdulillah dulu kiriman saya itu terbanyak 21.000 rupiah. Itu sudah hebat sekali 21.000 itu, karena beli nasi dengan lauk pauknya itu 50 rupiah itu sudah kenyang. Dan alhamdulillah semua hutang sudah dilunasi semua. Dan memang
menunggu saat-saat itu, masya Allah. Saya yang penting saya itu tidak mencuri. Saya sudah bertekad mati di pondok, ya sudah. Yang penting saya nggak mencuri. Jadi setiap pagi sebelum anak-anak masak itu saya sudah bersih-bersih di dapur. Ya nata-nata apa namanya tempat-tempat ya, kompor-kompor gitu sudah. Kemudian nanti mereka masak sarapan. Ya biasalah duduk di samping mereka. Siapa tahu ada yang menawarkan. Ya. Alhamdulillah hari pertama pagi tidak ada yang nawarin. Akhirnya saya langsung ke jeding wudhu dan saya minum air jeding ini. Air jeding wudhu itu minum glek udah kenyang, blekean, lumut-lumutnya barang melu. Terus sekolah. Pulang dari sekolah jam 12 dengan 12 saya langsung ke dapur lagi. Nggak ada lain karena yang diharapkan bisa perut ini terisi. Akhirnya duduk lagi di dekat pintu, sudah siapa tahu ada yang nyuruh. Alhamdulillah ada yang nyuruh. Pertama tanya, Kang, sampai kentean beras? Iya. Ya wis, iki saya iki sampean khususi sampean masaknya. Sudah. Akhirnya masak. Sudah selesai, ternyata itu masak untuk Gus-Gus yang dari Jawa Timur. Tahu sendiri kan, Gus Jawa Timur tuh wibawanya kan luar biasa. Alhamdulillah sudah selesai. Ternyata begitu datang, yang nyuruh saya itu juga pesuruh. Ternyata jadi suruh di antara orang-orang yang disuruh. Kena prank lah saya itu. Pada saat itu nggak ada prank, jadi udah selesai. Wis kita nonton ya turun. Dan nggak dapat apa-apa. Oh ya sudah. Jadi dan ternyata Allah sudah mentakdirkan lain. Ternyata yang saya masak itu nasinya enak, bagus hasilnya, tapi berkerak. Gosong. Ngintip. Nah, ngintip itulah. Akhirnya ngintip ini loh. Iya bukan. Intip itu kerak di. Intip itu kerak di kendil itu. Akhirnya begitu tak lihat loh, ini kok ada keraknya. Terus tak tembung, tahu tembung ya bahasa Inggris iya, ya. Tahu itu. Bahasa Jerman. Paham ya? Iya, paham. Jejer kauman loh. Jejer lekman. Jejer kauman. Terus saya minta, ini boleh nggak saya makan? Oh, karepmu ngono. Gak apa-apa karo. Alhamdulillah itu pertama saya dapatkan kerak nasi yang hitam. Terus saya kasih air jeding, dari kasih tak tutup. Tak tutup. Jadi masih anget-anget gitu, udah tak tutup. Tunggu sampai beberapa menit. Udah selesai, tak kasih garam setengah sendok. Sudah. Terus ada teman-teman yang bikin sambel, karinya apa karen itu, terus tak bersihkan, airnya masukkan lagi sekalian. Dah tunggu, dah selesai, ya jaga gengsi juga, nunggu mereka udah keluar semua baru tak makan itu so gelegen, angin yang di perut ini keluar semua, bayuh gue. Ya Allah Gusti ya. Dan itu pada waktu itu saya masih berumur 14 tahun ya, saya masih belum bisa apa-apa. Dan memang terus terang begitu makan itu saya nangis itu, ya Allah saya ini kuat apa enggak kayak gini. Saya cuma dipesin orang tua, jangan pernah kamu mencuri. Itu orang tua bilang saya. Sesusah apapun kamu jangan mencuri. Buya ikhlas kamu mati di pondok, yang penting kamu tidak mencuri. Intinya berarti untuk mencapai sebuah kesuksesan seperti yang jenengan lihat semua itu memerlukan sebuah rangkaian perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak ada sebuah sukses tanpa proses. Jadi jenengan semua ketika masih di pondok pesantren, seperti apapun yang jenengan alami itu adalah sebuah proses untuk menuju sukses.